Assalamualaikum Mbak Ferry. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dengan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Jadi, alhamdulillah ya Pak, kita semua lagi sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kan besok saya akan melakukan supervisi nih Pak. Jadi mapelnya Pak Ferry. Tapi sebelum itu kan kita melakukan dulu nih pra-observasinya dulu. Jadi sekali lagi kalau tujuan untuk supervisi itu kan bukan untuk mengecek nanti Pak Ferry ngajarnya udah baik atau udah belum baik, udah benar atau belum benar, bukan seperti itu bukan. Jadi nanti kan tujuannya itu adalah untuk mengetahui, ibaratnya itu mengetahui dan mengevaluasi di proses pembelajarannya nanti. Jadi nanti ketika memang ada permasalahan kita bisa cari solusinya bersama-sama. Sedangkan untuk manfaat kita melakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awalnya juga nanti biar Pak Ferry nanti ngajarnya lebih, ibaratnya itu lebih mantep ya Pak. Jadi untuk kalau ngajarnya kita udah mantep, anak-anak terimanya juga akan lebih maksimal. Betul sekali. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak. Untuk besok ketika supervisi berarti materinya tentang apa? Untuk besok itu materinya adalah permainan net. Dalam hal ini itu untuk di kelas MP ini, MP2 ini ya, bola voli. Jadi teknik dasar bola voli. Berarti materinya nanti di permainan net, terutama di teknik dasar bola voli. Itu kan tujuannya tadi ya Pak. Materinya ya Pak. Kalau untuk tujuannya sendiri apa ini? Tujuannya sendiri adalah peserta jadi anak-anak ini bisa bermain bola voli dengan baik dan benar dengan catatan teknik dasarnya baik, penguasaannya juga baik, gerakannya juga baik. Berarti tujuannya itu yang pasti adalah anak bisa bermain lagi. Jadi berarti bahasanya itu orang etang, cuma dasarnya kayak gitu nih Pak. Untuk dari itu tadi area pengembangan yang ingin Pak Ferry capai itu? Jadi saya di sini dengan menggunakan metode problem besar minggu pembelajaran bola voli ini agar nantinya anak ini bisa menganalisis praktekkan rangkaian beberapa gerakan teknik dasar bola voli, terutama ini adalah teknik dasar passing bawah Bu. Jadi di sini nanti anak-anak dituntut untuk mengembangkan kemampuannya berdasarkan pengamatan dan rangkaian gerakannya Bu. Oke, berarti area pengembangannya nanti yang pasti adalah di anak bisa menganalisis, bisa mempraktekkan dengan benar teknik dasar salahnya. Pak. Untuk rancangan pembelajarannya nanti gimana Pak? Mungkin dari strateginya atau dari model, media, kemudian metodenya itu akan seperti apa? Untuk media dan sebagainya bisa kita gunakan dengan penggunaan model praktikum. Praktek ya Pak, berarti anak praktek ini. Karena kita kan juga buat pembelajaran di luar sekolahan atau di luar kelas. Jadi anak-anak di sini nanti kita praktek bisa berkelompok, bisa berindividu dengan metode yang akan saya gunakan dengan model praktek. Pembelajaran alatnya juga disederhanakan dalam arti ini adalah modifikasi Bu. Jadi nanti ketika menggunakan bola voli ini tidak harus semestinya dengan bola yang sesungguhnya, dalam arti bolanya itu bisa kita ubah Bu. Bisa menggunakan bola plastik, bisa menggunakan bola sport dan lain-lain. Yang penting alat-alat ini nantinya bertujuannya fungsinya sama, bisa untuk dimainkan bola dipasingkan dan lain-lain. Dan apa istilahnya untuk pelajaran ini juga nantinya kita menggunakan alat penunjang yang lainnya berupa sebuah papan. Papan penunjang lainnya itu karena di sini alatnya ini berfungsi untuk sebagai tumpuan passing. Nanti anak-anak nanti akan terbiasa dengan passing bawah yang baik. Oke, berarti nanti ada ibaratnya medianya itu ada alat sederhana ya Pak, yang Pak Ferry buat nanti untuk membantu anak bisa passing, sama dari bolanya juga tidak harus volley, bisa juga ya Pak, karena kan tidak semua anak bisa main volley. Untuk pelaksananya sendiri ini kan tadi Pak Ferry cerita di 10 MP2, jadi ketika saya supervisi untuk waktunya di hari Jumat. Berarti Jumat berarti Jumat besok di 10 jam pertama. Berarti hari Jumat setelah pembiasaan Jumat pagi berarti di Pak. Kalau masuk dari percakapan ini
sebelum kita observasi nih Pak, dari kira-kira dari menurut Pak Ferry itu apa sih manfaat dari percakapan yang sudah kita lakukan di observasi ini? Jadi kita di sini ada sebagai menurut saya sebagai awalan ya, awalan ketika kita nantinya mau mengajar. Ini kan ketika proses pembelajaran biasanya ada yang kita hadapi. Ini kita observasi dulu nanti yang kaitannya dengan pembiasaan gerakan. Nanti untuk kejuaraan ada pembiasaan. Karena ketika dalam pengamatan awal itu pasti akan bisa memberikan masukan pada kita. Oh ternyata anak-anak ini di sini kelas ini tetap belum bisa melakukan rangkaian gerakan itu. Nah nantinya juga sama seperti ini. Dengan yang lain dan sebagainya itu pasti akan berpengaruh ke depan. Jadi kita ada konsep gambaran awal. Berarti nggak apa nanti besok ketika supervisi saya ikut Pak Ferry ngobrol ngajarin. silakan saja. Terus juga nanti setelah supervisi ini, setelah proses pembelajarannya juga, nanti kita lakukan lagi pasca observasi nih Pak. Nanti kan ketika supervisi saya akan mencatat kira-kira ada mencatat seluruh kegiatannya itu. Nanti ngapunten juga Pak, ini ketika pas observasi nanti kita juga bersama pengajar praktik. Ini berapa waktu bisa lebih semangat lagi. Terima kasih nih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Semoga besok ketika proses pembelajarannya juga lancar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Demikian tadi praobservasi saya dengan Pak Ferry selaku guru PJOK di SMK Pak Ferry Satwa. Nanti kita akan bertemu lagi ketika pelaksanaan supervisi akademik, ketika observasi, dan juga ketika pasca observasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya. Terus agar nantinya bisa menjalani kegiatan apapun. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar kaitannya dengan bola voli. Tapi sebelum itu kita tetap seperti biasa stretching, pemanasan dan lain-lain ya, berdoa dan seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, seluruhnya siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu agar diberi kesehatan, selamatan. Berdoa di tempat masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, saya presensi dulu ya. Anggun, Nur, Anastasia, Sylvia, Zahratunisa, Raffi, Raisa, Fiona, Tika, Verlita, Hafna, Aulia, Hafiz, Yeni. Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Oh ya, ada yang Pak kok namanya absennya acak. Ini karena pakai menggunakan absen PTS-an. Jadi ini nilainya ada nilai acak ya. Jadi untuk absennya tidak sesuai dengan hari biasanya. Saya menggunakan absen ini. Karena nantinya akan saya menyampaikan sedikit tentang kaitannya hasil PTS kemarin ya. Jadi ini hasilnya dari kalian selama kurang lebih 3 bulan kemarin ya. Nanti untuk saya share nanti ketika sudah selesai pembelajaran. Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk hari ini nanti kita akan belajar apa? Kita akan belajar permainan net. Bisa dilihat ya, area sekitar sudah ada net. Betul? Nah, ini net apa namanya? Net volley. Kalau yang sebelah net takraw atau badminton ya. Jadi untuk hari ini adalah permainan net, permainan bola voli yang kita ambil. Dalam permainan bola voli, coba Mas Rifa, ada yang Mas Rifa mana? Di SMP dulu sudah pernah diajarkan bola voli? Pernah. Coba sebutkan teknik dasarnya apa saja di dalam bola voli. Passing, service, smash, blocking. Oke, cukup ya. Berarti ada apa tadi? Passing, service, smash, blocking. Oke, itu adalah keempat teknik dasar di dalam permainan bola voli ya. Tapi yang nantinya kita akan pelajari di hari ini, khususnya seperti yang disampaikan minggu yang lalu ketika sudah teorinya, sekarang ada prakteknya ya. Jadi hari ini kita akan belajar passing bawah saja ya.
nggak pakai yang lain-lain. Yang lain ada untuk selanjutnya. Oke, langsung saja untuk sebagai gambaran kedepannya bagaimana passingnya. Nanti saya akan istilahnya beberapa rangkaian, ada di sini ada alat prasarananya ya, baik bola yang sesuai dengan standarnya dan bola yang istilahnya modifikasi ataupun alat yang apa adanya ya. Ini bisa dilihat ada 2 bola ya. Saya taruh dulu di sini. Oke, ini ada 2 bola ya. Untuk sarananya berbeda ketika kalian melihat ini. Ini menggunakan bahan apa? Karet, ini plastik. Ini namanya sama-sama bola apa bukan? Ya, walaupun jenisnya berbeda bentuknya dalam arti bahannya, tapi kaitannya dengan pembelajaran tidak masalah ya. Jadi bola karet, bola plastik bisa dipakai untuk pembelajaran ya. Karena sifatnya kita belajarnya di hari ini khusus ya. Kita belajar di luar sekolahan karena di hari ini sekolah kita ada kegiatan ya. Ada apa namanya, panggung dan sebagainya, nggak bisa digunakan untuk pembelajaran. No problem. Kita melihat situasi area sekitar desa kita ada yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oke ya, paham? Oke, yang Mas Rifa ini Mas, nggak apa-apa, pimpin pemanasan, nanti akan saya bantu. Yuk di tengah-tengah. Nanti kita pemanasan sekilat, nanti akan dilanjutkan dengan permainan sederhana untuk pemanasan ya. Seperti biasa, dorongkan dagunya ke atas, hitungan dimulai dari Mbak Siva apa ya? Siapa itu namanya, lupa. Rahma. Siap, Mbak Rahma hitung 1 sampai 8 bergantian. Terima kasih Mas Rifa, kembali ke tempatnya. Minta tolong, kita langsung mengarah kepada teknik dasar ya. Yang pertama, tujuannya kita akan belajar bola voli. Yang pertama adalah kalian bisa mempraktekkan istilahnya passing bawah dalam bola voli dengan baik dan benar, dan menganalisa beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pembelajaran. Minta tolong Mas siapa, Aksom ya? Aksom ada 2, lupa. Kembar sih kamu namanya. Raffi. Sini Raffi. Nih, hari ini kita akan belajar bola voli ya. Mohon didengarkan, lihat dulu. Nanti saya akan contohkan yang pakai jam tangan, perhiasan, emas, batangan dan sebagainya yang di tangan yang menempel, silakan bisa dilepas, diamankan di saku ya, atau bisa ditaruh di tempat yang aman yang terjangkau ya dengan pandangan kita. Oke. Nanti setelah itu akan saya praktikkan ya passing bawah yang baik dan yang benar. Nanti bagi yang belum bisa praktek passing bawah, no problem, jangan berkecil hati, jangan minder dan sebagainya. Tapi nanti ada caranya untuk mempercepat kalian passing bawahnya agar cepat bisa ya. Oke, ini namanya apa? Bola voli ya. Oke, passing bawah yang baik yang benar adalah kaki dibuka selebar bahu apa badan? Kalau badan nanti susah ya. Jadi selebar bahu. Yang kedua adalah posisi tangan ditempelkan, coba ditempelkan seperti kalian. Kakinya coba ikut dibuka selebar bahu. Oke, sudah? Nah, ketika sudah. Nah, ketika ayunannya bagaimana? Ketika contoh kita sendiri, berarti passingnya adalah diangkat 90 derajat ya. Tapi berbeda nanti ketika saya dengan Mas Raffi ya, 45 derajat. Oke, paham? Paham. Nah, ini saya contohkan dulu untuk yang mandiri ya. Jadi bola dilempar ke atas, ketika silau boleh menghadap kebalikan dari arah matahari ya. 1, 2, 3, tahan dulu. Ketika bolanya agak sulit, dipegang saja dulu, jangan dilanjutkan. Ketika nanti dilanjutkan akan bolanya jalan kemana-mana ya, atau istilahnya terbang ke arah yang tidak diinginkan. Paham? Paham. Mas yang putra, kenapa sakit? Nah, lebay. Oh, lebay. Oke, dengarkan lagi instruksinya. Yang kedua, passing bersama teman ya, Mas Raffi.
lempar ke saya. Ya, nanti tangkap dulu ya. Karena kita akan belajar passing berpasangan. Nanti silakan yang di sebelah sana menangkap terlebih dahulu ya. Ini dilihat gerakan rangkaiannya. Saya kakinya dibuka, bola datang, tangannya diayunkan, sesuaikan dengan teman yang di depannya. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Oke, cukup. Silakan buat barisan saling berpasangan saja. Kita praktek langsung saling berpasangan ya. Jadi ini minta tolong didengarkan dulu. Silakan, tadi kan satu kelompok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, buat 5 di sini, 5 di sebelah sana ya, saling berhadapan. Oke, Mbak yang ini juga sama. Minta tolong bolanya dikasih ke kelompok yang lain untuk mempercepat. Ya. Ini 5 depan, 5 belakang. Yuk saling berpasangan di variasi. Oke. Paham belum? Paham belum? Ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 belakang saya, Mas. Ini, Mas, di belakang saya. Yuk set. Gak usah rambat. Mbak, di belakangnya dia. Sudah? Yang sebelah sana, Mas. Ayo. Udah, yuk. Sebelah sini, oke. Banyak minta tolong ambil bola temennya, boleh. Oke. Minta tolong bolanya dikasih dulu ke temennya ya, biar cepat ya. Yuk, 2 bola boleh, Mbak, 2 bola. Ya. Oke, silakan. Contohnya seperti ini atau seperti itu boleh ya. Barisannya yuk, coba yuk, barisan yuk. Mau seperti ini apa seperti itu? Seperti ini aja. Ya, silakan coba yuk. Oke. Sudah? Silakan sudah. Ambil bolanya. Yuk. Coba. Minta tolong ya. Nanti yang pertama. Yuk, mohon berdiri dulu yuk. Berdiri, yuk. Udah, kenapa? Kena bola. Oke. Sebentar. Oke. Dah. Oke, coba yang pertama adalah langkahnya adalah silakan praktekkan berpasangan ya. Kalau nanti hasilnya bagus berarti tidak usah berpisah ya. Nanti kalau yang nggak bisa pas, nanti minta tolong berpindah barisannya dulu. Oke? Nggak usah takut. Yuk. Yuk, Mas. Mundur boleh, mundur lagi. Oh, apa? Yuk, mundur lagi boleh. Nah. Terus teman yang ini coba gantian. Yuk, gantian melempar dulu, kalian melempar. Ini bisa berarti di belakangnya. Yuk. Yuk, kira-kira. Oke, berarti kamu pindah sebelah sini dulu barisannya. Ayo, nggak apa-apa. Oke, ya. Nanti yang ketika yang tidak bisa langsung pindah di sini ya. Pindah sebelah sini, Mbak. Geser sini. Yang sudah pegang bola, geser, Mbak, coba. Kasih jarak. Kasih jarak. Oke. Minta tolong yang lempar agak maju. Jadi ini yang pegang alat minta tolong ya. Didengarkan dulu. Sesuaikan dengan temennya ini. Nanti yang pegang alat, yang pertama adalah posisi tangannya seperti gerakan passing bawah ya. Gerakan passing bawah, nanti ada bola diayunkannya lurus. Kalau misalnya Pak, ini ternyata bolanya masih berat, nanti boleh pakai plastik ganti. Coba silakan dicoba dulu ya, nanti bergantian ketika sudah passing ke temennya, gantian mundur ke belakang. Oke, paham? Paham belum? Oke. Kalau masih rempet, boleh Mbak geser yang 2, 3 barisan ini, geser di sebelah sana nggak apa-apa. Yuk, geser, Mas. Oke. Geser ya, tempatnya menyesuaikan ya. Nih, geser lagi Mbak, boleh. Nah, biar nanti ada jeda jarak. Oke, siap? Siap, 3, 2, 1, silakan dicoba. 1 passing. Nah, kalau passingnya masih terasa berat, bisa menggunakan bola plastik. Yuk, tangannya luruskan. Ya, oke, tahan dulu.
Kayaknya mundur. Tahan, dengarkan instruksinya. Ada yang bolanya berat, yang bolanya rasanya berat, boleh pakai plastik. Pakai plastik, yo. Al pompa ya, bot. Coba ini, ya ini pakai plastik dulu, pakai plastik. Ayo, tahan dulu. Ya, terus. Oke, gantian belakangnya. Terus. Yuk lemparnya yang betul. Lemparnya yang betul. Dipegang dulu. Ya. Kecil pegangnya kenceng ya. Yuk. Nggak apa-apa. Mencoba nggak apa-apa. Oke. Karena belum terbiasa ya. Yuk. Sudah mencoba? Sudah? Yuk, barisannya sudah. Coba dulu semuanya. Oke. Oke, cukup. Cukup, terima kasih. Silakan. Bukan pulang. Sini dulu, baris dulu. Ayo kembali lagi ke barisan, hadap sini. Kembali ke barisannya Mas, Mbak. Kita evaluasi untuk pertemuan kali ini. Oke, alatnya dipinggirkan dulu boleh atau ditaruh depan. Ya. Oke. Oke, sudah. Mas yang Putra minta tolong bolanya satu sama plastik. Sama plastik satu aja sama plastik. Yuk yang lain Putra juga baris. Habis itu kita evaluasi pulang. Udah, cukup. Ayo Mas yang Putra sebelah sini. Ayo. Yuk Mas berdiri dulu. Oke. Terakhir ya. Terakhir, ini terakhir. Mau diperhatikan sebentar ya. Kalau mau pengen cepat selesai, kita langsung. Oke, terakhir ya. Untuk evaluasinya, tadi saya sudah beberapa yang sudah dipraktekkan, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Ketika yang belum bisa, ini minta tolong. Ketika passingnya merasa masih berat menggunakan bola sesungguhnya, boleh menggunakan bola plastik. Tadi sudah dicontohkan ya. Ada dua perbedaan. Ketika kita menggunakan bola ini keras atau istilahnya berat, pasti akan berpengaruh pada tangan kita. Tapi ketika kalian tadi menggunakan alat bantu, bolanya ringan, pasti akan terasa ringan. Betul? Ya. Karena tujuannya apa? Ini adalah alat yang sebenarnya dalam istilahnya adalah bola voli yang digunakan standarnya. Kalau ini yang tidak standar. Tapi di dalam pembelajaran kita tidak mementingkan itu ya. Yang penting adalah tujuannya kita tercapai. Yang tercapai tujuannya adalah passingnya kita semakin bagus. Nah, dari yang tidak bisa nanti akan menjadi bisa menggunakan bola ini ya. Contohnya tadi dengan passing kayu ya. Walaupun Mbak minta tolong pegang lagi ya. Walaupun kita menggunakan papan kayu, tujuannya adalah untuk membentuk kebiasaan kalian, tangan kalian agar posisinya lurus. Ini kayunya yang pendek nggak masalah, atau yang lebih lebar lebih bagus ya. Jadi pada saat kalian memegang ini tadi ya, coba dilempar. Jadi ada pegangan yang kuat atau nantinya bisa dibantu ada karet dan sebagainya, diayunkan. Yuk lagi. Tangkap dulu. Satu lagi bola. Lah, yang kedua. Tadi menggunakan bola yang sesungguhnya. Yuk. Kerasan ya. Jadi ketika kalian pegang ini harus kencang ya. Jangan pegangnya ini nanti bentur pada tangan karena ini sifatnya tidak lebar ya. Tadi lagi-lagi Mbak. Jadi posisinya sama ya. Jadi posisi sama hampir kita menggunakan seperti ini alat. Tujuannya apa? Agar bolanya itu jatuh di tangan kalian tepat di bagian tengah. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini kita cukup ya. Nanti saya akan berikan tugas di Google Form ya, atau nanti saya akan bagikan tugasnya. Nanti silakan dikerjakan per kelompok ya. Tugasnya apa? Nanti akan saya bagikan setelah kita selesai doa. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, biar lebih semangat lagi untuk tutup. SMK
Bisa. SMK Manusawa? Luar biasa. SMK Marifin Tulangan? Jaya, jaya, jaya. PJOK? Mantap. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Biar kita berdoa dulu agar diberi kesehatan selamatan. Nanti agar diberi kesehatan selamatan dan apa semoga yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat, terutama bagi tubuh masing-masing. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo tos dulu yuk buat semuanya yuk. 10 MPLB2 yes ya, betul ya. Yo. Yo. Pikirin apa? 10 MPLB2. Yes. Yuk, ulangi. Yes. Ulangi. Apanya yes? Yes. Yes ya. 10 MPLB2. Tugasnya ya. Dah, cukup. Alat. Assalamualaikum Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Kanam. Ngapunten Pak Ferry, tadi kan habis observasi nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini Pak Hairul Anam, ini pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 11. Pak Anam, perkenalan, ini Pak Ferry Budiman, di guru PJOK yang tadi telah saya observasi di supervisi akademik. Ini Pak Ferry, gimana tadi setelah diobservasi? Dari saya sendiri, saya sendiri sebagai masih betul-betul bisa diperhatikan dengan saya pembelajaran saya juga Berarti observasi itu bukan nanti mengecek baik atau buruk ya Pak, tapi kan kita nanti saling diskusi, motivasi juga ya. Kalau ada yang kurang jadi bisa dibahas bersama-sama. Dari observasi tadi ya Pak, dari yang tadi Pak Ferry ngajar, coba Pak Ferry ceritakan lagi pengembangan yang tadi proses mengajar tadi yang Pak Ferry hendak sampai itu yang gimana sih? dari awal ya. Iya. Oke, dari pembelajaran yang sama mungkin kayak jadi ketika saya pembelajaran ini untuk materi di kelas 10 ini adalah permainan net dalam arti kalau di zaman dahulu KPSP itu belum besar. Jadi sekarang permainan net. Tapi permainan ini sifatnya mengarah pada kota besar. Hanya beda namanya saja tidak berbeda di kurikulumnya. Sekarang permainan net dalam ini. Yang tadi saya ajarkan dalam pembelajaran adalah teknik dasar passing bawah. Kenapa saya memilih passing bawah? Karena di pembelajaran di bola itu kan ada 4. Jadi ada 4 rangkaian. Yang pertama adalah passing, yang kedua adalah service, yang ketiga adalah smash, dan yang drop. Nah, keempat ini nanti akan berkesinambungan dari awal. Nah, tadi yang diajarkan di pertemuan tadi yang seperti dilihat itu adalah di awal, pas awal dulu untuk pembelajaran bola volinya. Untuk tujuannya ke depannya itu bagaimana saya kembali lagi ke TPS dulu, disebutkan untuk istilahnya siswa bisa dapat mempraktekkan teknik dasar bola yang pertama adalah passing, yang baik dan benar. Tadi kan area pengembangannya kan jadi Pak Ferry inginkan itu anak-anak bisa melakukan teknik dasarnya dulu gitu Pak, yang terutama di bagian passing. Kalau dari proses pembelajaran tadi yang Pak Ferry rasa sudah tercapai apa belum? Untuk tercapainya sudah tercapai. Kalau misalnya dari presentasinya kalau dipraktekkan dari tadinya yang tidak mau dan seperti bisa kurang lebih 90% sudah mendekati 100 lah. Karena tadi di pembelajaran saya juga sebenarnya mengaitkan dengan modifikasi dulu. Jadi kenapa ada modifikasi? Jadi ketika di PJOK itu sifatnya itu tidak baku, jadi berbeda dengan olahraga. Ini yang biasanya orang umum kan tahunya olahraga itu dunia PJOK itu dunia sama dengan olahraga. Jadi harus sesuai apapun itu alatnya, apapun itu tekniknya sesuai. Tapi di dalam pembelajaran itu sifatnya itu istilahnya merancang. Jadi tidak harus paten, boleh harus itu tidak. Jadi di pembelajaran itu sifatnya bisa dimodifikasi apapun bentuknya. Yang penting teknik dasarnya jangan sampai digunakan. Berarti sebenarnya kalau PJOK ini yang penting anak itu tahu teknik dasarnya yang dipakai. Iya, tadi seperti tadi yang saya lihat juga Pak Ferry kan sudah
melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi nih Pak, tadi untuk anak-anak yang sudah bisa langsung menggunakan bola yang sesungguhnya, tapi anak-anak yang belum bisa tadi ada alat bantunya juga untuk anak-anak bisa melakukan servis dengan passing ya, bisa melakukan passing dengan baik juga gitu nih Pak. Ya tadi saya sudah melihat itunya. Tapi di sini kan yang Pak Ferry harapkan itu kan anak-anak bisa secara keseluruhan ya, tapi ternyata tadi hanya 90%. Berarti kan masih ada 10% anak itu yang belum. Dari 10% anak yang belum itu kenapa itu Pak? Gitu. Jadi ketika tadi pas kan pertama lama ini yang perlu misalnya diri yang lebih. Jadi contohnya adalah ketika orang bisa memberikan 10% ini, tadi sudah saya memberikan contoh untuk istilahnya memotivasi dia agar nantinya ketika dia mempraktekkan empati itu tangan harus sesuai dengan sejajar nasi karena semua. Nah, dari 10% anak itu kebanyakan tangannya itu istilahnya ya nggak sinkron lah, misalnya nggak sesuai, ini harus sinkron. Pasti mas pada saat boleh dipanggil pasti harusnya akan melecehkan seperti itu mungkin tidak sesuai dengan ini. Tadi alat bantu itu tujuannya adalah untuk melatih anak agar pastinya sudah sesuai. Kalau nanti nambah istilahnya kayak orang lah, ketika naik sepeda kan pertama nggak bisa ada ini alatnya sepeda ini. Berarti tadi dari 100% anak ini 10% anak ini untuk menggunakan udah dipakai alat bantu gitu, tapi ternyata dia masih butuh waktu untuk ini ya, sehingga 10% ini belum tercapai. Selain dari itu ada lagi nggak permasalahan yang lain? Masalah yang muncul. Yang pertama adalah psikomotorik anak. Itu pasti ketika orang kan namanya istilahnya kita memiliki karakter masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Jadi jiwa, fisik dan sebagainya sesuai dengan istilahnya ya pemberian dari ketika anak ada yang tergolong psikomotoriknya bagus, psikomotoriknya istilahnya beberapa kali latihan, anak yang sama sekali sudah itu perjuangan yang berat, banyak. Bahkan tidak semua anak memang punya kemampuan yang sama ya. Ternyata memang ada anak-anak yang memang psikomotoriknya memang butuh dilatihnya lebih dari yang lain. Maksudnya 10% dari anak itu. Dari permasalahan ini tadi yang ternyata sudah pakai alat bantu, tapi anaknya tangannya ternyata masih ngotot. Terus juga dari psikomotoriknya anak yang masih kurang. Dari permasalahan itu, menurut Pak Ferry, apa yang akan Pak Ferry lakukan untuk memperbaiki ini agar nanti itu maksudnya nggak hanya nyampe 90% tapi 100% anak. Jadi saya yang pertama adalah mengingatkan ketika hasil pembelajaran saya yang tadi sampaikan anak-anak, disampaikan anak-anak itu selalu diterapkan di rumah, di kehidupan sehari-hari. Bisa tidak harus dengan alat bantu, yang penting dia belajar. Walaupun tidak ada alat bantu, dia dimanapun tempatnya tidak membatasi orang yang berlatih. Ketika ada istilahnya minat yang kuat berlatih pasti akan bisa. Walaupun pada dasarnya psikomotoriknya dia kurang. Selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin dengan cara ekstrakurikuler diarahkan itu bisa. Jadi misalnya ketika anaknya ternyata masih susah lihat ikut pasca ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler juga bisa membantu dalam perkembangan fisik. Setuju sekali nih Pak. Berarti kan yang pasti yang pertama adalah kita menunjukkan minat anak ini. Kalau asal anak ada minat, pasti anak akan mau berlatih walaupun di rumah kan dengan alat yang seadanya. Dan itu pasti kalau memang selain di rumah, kita kan ada fasilitas ekstra ya Pak. Jadi anak-anak bisa diberikan ekstra juga. Terus ada lagi nggak Pak solusi yang lain? Yang lain, selain tadi ada minat ekstra, kita berkomunikasi sama orang tua. Ketika anak-anak biasanya kan terhadap sudah ada sebenarnya minat, dia sudah memiliki ekstra, tapi kadang terkendala salah. Kita akan harus komunikasi. Ada seperti itu. Jadi ketika anaknya sudah siap untuk ekstra, sudah ini dan sebagainya, kalau dia tidak mengetahui, mereka akan mengambil. Jadi makanya ketika dari konsultasinya, anak kalau kita sudah tahu, nanti akan sama-sama support. Karena dia
Karena memang anak itu nggak hanya butuh support dari gurunya, pasti dari orang tuanya juga. Kalau dari alat, tadi ada masalah nggak? Alat juga cuma hanya kurang karena terbatasnya waktu sih. Oh iya. Belajar terkadang dulu kan tidak misalnya dari sekolah ketika pembelajaran lupa saya ini langsung siapa tidak itu lebih enak lagi. Jadi itu tidak harus berpikir lebih keras lagi. Berarti tadi iya dari alatnya juga ya, berarti selain dari minat, kemudian kan komunikasi orang tua juga di alat peradanya juga lebih ditingkatkan lagi nih fasilitasnya. Dari rencana-rencana itu ya Pak, rencana yang Pak Ferry paling bisa akan Pak Ferry lakukan dalam jangka waktu yang segera ini dan bisa lebih memacu anak agar lebih bisa gitu, yang mana? Dalam olahraga yang efektif nanti ya bisa memberikan permainan anak dan sebagainya itu pada semua bukan hanya bisa saja tapi bisa bukan untuk sekolah saja tapi di luar juga bisa. Jadi ketika ada penunjang, saya yakin pembelajaran ini kayak di PJJ tapi di keseluruhan pembelajaran. Berarti di alat peraganya yang diutamakan sekarang? Karena ketika alat peraga itu bikin menarik, bikin anak penasaran, oh ya ternyata alat ini bisa membantu loh daya ingat kita, istilahnya gerakan ini harus seperti ini kok. Jadi nanti akan ada konsekuensi dari hasil Di alat peraganya. Sekarang memiliki alat peraga ya Pak. Alat peraga kan kita juga terkadang terganjal dengan ada atau tidak dari sekolah. Cara Pak Ferry mengatasinya lagi. Nah, saya yang pribadi itu tadi itu sudah jadi ada perasaan tadi saya pakai kayu itu harus kayak semacam tatapan atau apa itu. Jadi saya melihat ada lingkungan sekolah, oh ternyata fasilitas sekolah kayak ini itu bisa dipakai. Saya ambil kayunya, saya potong sendiri. Cuma ya tinggal keterbatasan itu ada di ya, apapun bentuknya itu yang penting kita bisa mengoptimalkan agar nantinya bisa disesuaikan dengan pembelajaran. Berarti ini adalah rencana yang utama adalah di alat peraganya. Ya, di alat peraga ini Pak Ferry akan memisahkan berarti alat peraga sederhananya. Itu seperti itu berarti ya Pak. Dari alat peraga ini kira-kira akan Pak Ferry akan lakukan itu akan dilakukan kapan? Terus tepatnya ketika alatnya sudah dibuat, akan kita gunakan ke teman-teman yang lain, Secepatnya. Jadi itu kira-kira kapan ya Pak? Secepatnya itu biar kita juga bisa. Ya, kita pertama adalah dari dulu. Oh ini alatnya cukup bagus. Nanti kita akan langsung aplikasikan. Oh misalnya contoh, saya akan memanggil teman-teman dekat sama saya. Setelah itu diskusi, nanti mungkin ada tambahan juga dari teman-teman. Mungkin kan istilahnya peraga saya belum di teman sejawat saya itu sangat perfect, sangat mudah dan sebagainya. Nah, bermunculan masukan. Jadi ketika sudah diskusikan dan mereka sejawat, setelah itu kita ketemu solusinya dan sebagainya, apa yang sudah ditingkatkan, apa yang sudah dikurangi, nah setelah itu langsung. Tapi paling tidak ya 1 minggu setelah ini ya Pak. Berarti kira-kira minggu besok kan bisa diterapkan ini untuk memperbaiki lagi nih Pak. Jadi kan bisa diterapkan minggu besok begitu nih Pak ya. Kalau seperti itu berarti setelah ini minggu besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ya betul. Ya, biar saya juga lebih tahu ini ada perkembangan apa enggak kayak gitunya ya Pak. Jadi kalau misalnya memang ada perkembangan yang berarti bagus untuk kelas lain juga bisa diterapkan. Tapi memang kalau kiranya ternyata perkembangannya juga tidak signifikan, kita bisa ngobrol lagi untuk cari solusi yang lain. Seperti itu berarti ya Kak, nanti namanya berarti akan dilakukan di minggu besok, minggu depan untuk alat peraga sederhananya nanti akan diperbanyak sama Pak Ferry lagi. Seperti itu nih Pak. Terima kasih nih Pak Ferry tadi untuk kegiatan observasinya juga. Jadi dari Pak Ferry ini kira-kira supervisi ini bermanfaat apa untuk Pak Ferry? Yang pertama tadi membangkitkan kita di misalnya kita inginnya tampil berbeda dibanding istilahnya kita dan semuanya tidak punya istilahnya apa sih yang kita mau tonjolkan. Cuma ketika ada orang istilahnya melihat dalam arti sesamakan jalan motivasi itu jangan sampai istilahnya malu dengan teman-teman dan juga anak-anak.
ketika kalau anak-anak sudah jadi ketemu, tapi kan ketika dengan gurunya, ketika ada kita pasti akan ada suasana. Itu yang kedua, dengan adanya seperti ini rasa istilahnya nanti kan ada diskusi nanti dengan saya ketika saya cuma belajar dengan anak saja pasti istilahnya bisa membangun malam-malam mungkin saya juga perfect rasanya dia ternyata lupa ini ada yang kurang lewat ini ada yang tidak. Iya ya Pak, karena supervisi akademik ini kan bukan untuk mengejar pembelajaran yang sudah kita lakukan ini baik atau buruk, tapi memang biar kita bisa berdiskusi kalau memang ada masalahnya kita temukan di mana solusinya seperti apa. Terima kasih sekali nih Pak Ferry atas waktunya dan terima kasih sudah saya sudah berjalan mengobservasi untuk melakukan supervisi akademik. Sekali lagi mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk ngobrol lagi ya Pak hasilnya. Terima kasih. Oh iya. Ya betul. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ini mau ada kegiatan yang lain. Saya juga agak mau mengajar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Bisa. Ya,